Teens, balik lagi hari ini di acara Teens for Christ. Hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar dari sebuah renungan yang ditulis oleh Pendeta Novita dalam buku Renungan Teens for Christ Sabtu 14 Desember 2024 dengan judul Menguasai Perasaan. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kami semua boleh punya waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan, termasuk dalam pendengaran renungan hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teens, pembacaan Alkitab diambil dari Amsal 4 ayat 20-23 yang demikian bunyinya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, pernah gak sih kita lagi emosi? Kadang-kadang waktu kita emosi, kita langsung cerita ke teman kita dengan emosi juga. Kita sambil nunjuk-nunjuk sambil bilang, bikin emosi aja tuh orang tuh. Dia selalu bikin aku kayak mancing emosi, padahal hari udah tahu lagi capek gitu ya, habis beres sekolah masih aja di bikin sebel gitu ya. Nah teman-teman, biasanya ini unik karena waktu kita emosi karena orang lain bikin kita emosi, kita menyampaikan juga dengan emosi, kita ketularan emosinya gitu ya. Dan biasanya emosi ini kayak seringkali disamakan dengan konotatifnya negatif, suatu bentuk yang negatif gitu ya. Padahal teman-teman, emosi itu adalah bentuk yang netral. Ini definisinya. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respons atau reaksi seseorang terhadap kejadian yang dialami. Jadi emosi itu bukan selalu tentang hal-hal yang negatif. Emosi itu bisa bentuk yang lain-lain gitu ya. Bisa sedih, bisa takut, bisa berbunga-bunga gitu ya, bisa seneng, bisa kagum, bingung dan lain sebagainya. Dan semua emosi ini tentu seharusnya bisa kita kendalikan sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kalau misalnya dikatakan di Amsal tadi, orang yang bisa mengendalikan emosinya, keluarnya gitu ya, mengelola emosinya, mengekspresikan perasaannya dengan baik, itu dapat bikin kita jadi lebih baik juga, lebih berkualitas, lebih sehat secara mental gitu ya, lebih punya hubungan yang baik dengan sesama kita dan lain sebagainya. Amsal 4 ayat 23 terutama mengingatkan kita teman-teman untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Apa yang ada dalam hati seseorang itu akan terpancar di dalam perilakunya, kehidupannya. Jika hatinya perasaannya penuh dengan perasaan yang buruk, keluarnya juga perkataannya buruk, tindakannya juga buruk, dan pikirannya pun juga buruk gitu ya. Tetapi kalau misalnya dalam hatinya adalah penuh dengan kebaikan, firman Tuhan, keluarnya pun juga akan menjadi berkat buat banyak orang. Kayak sebuah lemon teman-teman, kalau diperes gitu ya, dia keluarnya juga akan air lemon gitu, bukan air yang lain-lain. Jadi keluarnya manusia di dalam situasi yang menekan dia gitu, itu adalah sifat aslinya justru yang keluar gitu. Nah, gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman bisa sudah mengendalikan emosi dengan baik? Gimana sih cara mengendalikan emosi? Teman-teman ada yang tahu? Nah, dalam renungan kali ini kita dikasih nih bocoran. Ada 3 cara dari Pendeta Novita untuk mengenali dan mengendalikan emosi kita. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih perasaan yang aku rasakan ketika sedang di dalam posisi ini. Apakah aku sedang marah, apakah aku sedang sedih, apakah aku sedang bingung gitu ya. Kita harus tahu dulu. Dan ketika kita sudah tahu emosinya apa, maka kita masuk ke cara yang kedua, yaitu kita harus mengakui, oh iya aku lagi sedih, oh iya aku lagi butuh waktu untuk sendiri, oh iya aku lagi emosi nih gitu ya. Dan ketika kita sudah tahu, kita cari dulu penyebabnya, apa sih yang bikin kita marah, yang bikin kita sedih, yang bikin kita senang, itu apa gitu ya. Dan kalau kita udah tahu tiga-tiganya, kita jadi tahu, oh gini, kalau ada masalah ini aku akan merasakan seperti yang kayak aku rasakan sekarang. Aku akan emosi, aku akan sedih gitu ya. Jadi suatu ketika kalau aku menghadapi peristiwa yang sama, aku tahu caranya mengelola emosi dan perasaanku lebih baik lagi gitu ya. Jadi
semakin banyak pengalaman teman-teman menjumpai hal yang tidak selalu menyenangkan, teman-teman akan semakin terlatih untuk mengelola emosinya gitu. Dan jangan lupa juga untuk minta tuntunan dari Tuhan gitu. Untuk supaya kita bisa terus memancarkan perilaku, pikiran, ekspresi emosi dan perasaan kita sesuai yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Gitu ya. Bukan kemudian jadi sia-sia dan justru jadi timbal balik, jadi buruk juga dampaknya buat diri kita sendiri. Oke, teman-teman, kira-kira itu aja yang mau disampaikan dari tulisan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya yang baik, kami bersyukur karena kami melalui banyak sekali pergumulan dalam hidup kami yang seringkali justru memampukan kami untuk belajar mengendalikan perasaan dan emosi kami. Mampukan kami juga Tuhan bagi setiap kami yang masih belum kemudian mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Mampukan kami, berkati kami, sertai kami agar kami menjadi anak yang baik, yang dapat mengelola emosi dan perasaan kami, dapat mengekspresikan segala bentuk kebaikan yang Tuhan sudah juga berikan dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, segitu aja yang boleh disampaikan dalam renungan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di edisi Teens Progress yang selanjutnya. Dadah.